Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Adi di channel 1001. Oke, kali ini Pak Adi akan menemani anak-anak kelas 4 untuk belajar di rumah ya. Pak Adi akan menjelaskan terkait pembelajaran di tema 6 subtema 2 hebatnya cita-citaku. Nah, Pak Adi menjelaskan terkait dengan muatan IPS ya, yang di dalamnya berisikan terkait dengan sumber daya alam, manfaat dan juga pelestariannya. Oke, untuk anak-anak semua di rumah tetap sehat, jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun dan juga untuk bisa menjaga jarak. Oke, tentunya semoga anak-anak semua sehat-sehat semua ya. Oke, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa ya, agar supaya mendapatkan kemudahan dalam belajar ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semua, mari kita perhatikan materi yang akan dijelaskan oleh Pak Adi. Nah, terkait dengan sumber daya alam, kita ketahui bersama bahwasanya sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Terkait dengan sumber daya alam, ada sumber daya alam yang dapat langsung dimanfaatkan oleh manusia dan ada yang harus diolah terlebih dahulu untuk bisa digunakan manusia. Terkait seluruh sumber daya alam tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Oke, ya, untuk anak-anak semua tentunya sudah tahu contoh-contoh sumber daya alam ya. Ada air, ada matahari, ada tanah, ada tumbuhan, ada hewan dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama Pak Adi akan menyampaikan terkait dengan pemanfaatannya. Oke, kita langsung saja untuk pemanfaatan yang pertama, yaitu pemanfaatan sumber daya alam berupa air. Nah, air sering kita jumpai dan selalu kita jumpai dimanapun kita berada. Kita di rumah, kita di sekolah, ya, kita di tempat ibadah dan tempat-tempat lainnya tentunya ada air digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, selain itu air juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air ya. Ada juga yang dimanfaatkan sebagai peternakan atau perikanan ya, digunakan sebagai perikanan. Ada tambak ya, ada kolam-kolam ikan. Nah, ada juga yang digunakan sebagai sarana olahraga seperti arung jeram, seperti selancar. Itu semuanya menggunakan air. Ya, dapat dipahami ya, mudah kan? Oke. Yang kedua, ada sumber daya alam berupa matahari. Nah, matahari dengan sinarnya dapat membantu manusia, dapat dimanfaatkan manusia untuk yang pertama adalah sebagai sarana pengering ya, bisa mengeringkan pakaian, bisa mengeringkan padi, bisa mengeringkan contohnya ikan asin dan untuk mengeringkan hal-hal yang lain. Selain itu, matahari dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga matahari atau tenaga surya, dan matahari juga dapat digunakan sebagai sumber energi. Nah, sumber energi dapat berupa energi mobil, juga bisa digunakan dari sumber daya alam matahari. Sekarang yang ketiga ada sumber daya alam berupa tanah. Nah, tanah tempat kita berpijak, nah itu tentunya dapat sangat-sangat sekali bermanfaat untuk kehidupan manusia ya. Tanah ada yang digunakan sebagai lahan pertanian, ada sawah, ada ladang, ada kebun ya, ada kebun kopi, kebun teh, ada tanaman padi dan lain-lain sebagainya. Itu termasuknya tanah sebagai lahan pertanian dan juga perkebunan. Nah, di samping itu sebagai lahan tempat tinggal atau perumahan
ya, untuk rumah, untuk bangunan, untuk sekolah, ya seperti itu. Dan tanah dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk batu bata, digunakan untuk kerajinan seperti patung, dapat digunakan sebagai alat-alat rumah tangga, gerabah, ataupun digunakan sebagai hiasan seperti guci dan lain sebagainya. Ataupun untuk rumah ada atap atau genteng, ya itu dibuat dari tanah. Nah, yang keempat ada sumber daya alam berupa tumbuhan. Tumbuhan yang berada di sekitar kita tentunya sangat banyak sekali dan dapat digunakan atau kita gunakan yang pertama sebagai sumber makanan, ya. Tumbuh-tumbuhan dapat menghasilkan buah, ada padi, ya, ada jagung dan lain sebagainya yang tentunya dapat kita konsumsi atau kita makan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, tumbuhan dapat dijadikan sebagai obat-obatan. Nah, obat-obatan ini kita katakanlah seperti tumbuhan ataupun tanaman toga, tanaman obat keluarga. Ada jahe, ada temulawak, ya, ada kencur dan lain sebagainya. Itu dapat kita gunakan sebagai obat-obatan. Selain itu, tumbuhan juga dapat kita gunakan sebagai bahan bangunan. Nah, kenapa bahan bangunan? Ya, segala sesuatu perabot ataupun di rumah kita tentunya membutuhkan yang namanya kayu atau dari tumbuhan, ya. Ada kayu mahoni, ada kayu jati, ya. Itu semuanya dapat berguna untuk sebagai bahan bangunan, termasuk pintu rumah, ya, digunakan untuk perabot rumah seperti kursi, lemari, meja, ya itu semuanya ada yang dari kayu. Nah, berikutnya yang keempat sekarang. Yang keempat ada sumber daya alam berupa hewan. Nah, hewan, banyak hewan di lingkungan sekitar kita. Ada ayam, ada kambing, ada sapi, ada kerbau dan macam-macam lainnya. Nah, hewan ini dapat kita manfaatkan sebagai sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah salah satunya adalah untuk konsumsi seperti daging, ya, daging kerbau, daging sapi, ya, dapat kita konsumsi telurnya seperti telur ayam, telur bebek, ya, dapat kita konsumsi susunya, ya, seperti susu sapi, ya. Nah, itu dapat kita gunakan sebagai yang namanya sumber makanan. Nah, berikutnya untuk manfaat hewan ada yang dimanfaatkan tenaganya. Contohnya apa ya? Nah, seperti kuda. Nah, digunakan untuk sarana transportasi seperti dokar, ya. Seperti sapi ataupun kerbau yang digunakan untuk digunakan tenaganya untuk membajak sawah. Samping itu, hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana keindahan. Nah, sarana keindahan ini seperti burung yang dimanfaatkan suaranya, ya, dimanfaat suaranya, keindahan suaranya, ada ikan hias, ya, indahnya ikan dan juga macam-macam lainnya. Nah, itulah manfaat dari hewan. Nah, berikutnya yang keenam ada laut. Nah, laut ini tentunya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Laut ini dapat digunakan sebagai yang pertama adalah diambil ikannya, ya, diambil ikannya, kerangnya, ya, ada rumput laut dan lain sebagainya. Dia hasil dari laut. Selain itu, laut juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Bisa ada kapal, ya, kapal kecil, perahu, ya, ada kapal besar sarana seperti kapal feri, ya. Nah, dan untuk laut, ya, dapat digunakan sebagai sarana olahraga, ya, sarana olahraga seperti selancar dan lain sebagainya. Oke. Dan yang ketujuh, nah, Pak Adi akan menunjukkan sumber daya alam berupa
angin. Nah, angin ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satunya adalah sebagai pembangkit listrik. Nah, dapat menggerakkan kincir angin sebagai sumber energi listrik. Terus dapat digunakan untuk menggerakkan perahu layar, ya. Perahu layar karena masih menggunakan layar itu perahunya masih menggunakan angin, ya. Untuk berlayar ada angin darat dan juga angin laut seperti itu. Dan untuk angin sendiri dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana olahraga juga. Salah satunya adalah terjun payung dan terbang layang seperti itu. Dan yang kedelapan untuk sumber daya alam berupa tambang. Nah, tambang ini dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Salah satunya adalah sebagai bahan bakar. Ada bensin, ada solar, ya, dan lain sebagainya itu digunakan untuk bahan bakar yang digunakan kendaraan bermotor, ya. Terus ada sumber energi, ya. Jadi bahan tambang itu dapat digunakan sebagai sumber energi yang dapat berupa batu bara, dapat berupa gas cair ataupun minyak tanah, itu dapat digunakan sebagai sumber energi. Dan yang ketiga, bahan tambang juga dapat digunakan sebagai perhiasan, seperti emas, seperti perak, dan juga berlian seperti itu. Jadi itulah salah beberapa dari 8 sumber daya alam dan juga manfaatnya. Oke, itulah sumber daya alam. Dan berikutnya Pak Adi akan menjelaskan lagi terkait dengan pelestarian sumber daya alam. Nah, agar sumber daya alam tetap lestari, dapat kita manfaatkan, dapat kita kelola dengan baik dan bermanfaat untuk kehidupan manusia, tentunya ada langkah-langkah untuk menjaga kelestariannya. Nah, cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah yang perlu kita lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam adalah dengan cara menggunakan sumber daya alam secukupnya. Jadi kita tidak boleh menghambur-hamburkan, kita tidak boleh boros dalam penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, kita harus membuang sampah selalu pada tempatnya. Loh, kok membuang sampah pada tempatnya? Nah, ini untuk sumber daya alam, ketika kita membuang sampah pada tempatnya, mengelola sampah dengan baik, tentunya tidak akan terjadi yang namanya kerusakan lingkungan yang terjadi karena adanya sampah yang terlalu banyak. Nah, katakanlah ada sampah terlalu banyak, ada penyumbatan saluran air, mengakibatkan banjir dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Misal terjadi banjir, nah gagal panen contohnya, ternak kena banjir. Nah, adapun sumber-sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan itu akan hilang atau tidak dapat kita manfaatkan ataupun kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti itu. Nah, yang ketiga, kita tidak boleh melakukan perburuan liar, ya. Jadi kita tidak boleh membunuh, menembaki hewan-hewan liar dengan berlebihan. Katakanlah berburu berlebihan nanti akan mengakibatkan sumber daya alam yang berupa hewan tadi itu menjadi punah. Jadi kita tidak boleh melakukan perburuan liar, ya. Berikutnya adalah kita harus melakukan reboisasi. Apakah reboisasi itu? Jadi kita selain menebang atau memanfaatkan tumbuhan, kita juga harus yang namanya melakukan penanaman kembali, ya. Jadi sumber daya yang dari hutan, ya, ada kayu dan lain sebagainya, ya, itu kita juga harus menanamnya kembali.
agar ketersediaannya mencukupi dan juga dapat kita lestarikan alam. Jadi alam nanti tidak rusak ketika kita jaga dengan melakukan revitalisasi. Dan yang kelima adalah mengurangi polusi udara. Nah, mengurangi polusi udara dapat digunakan juga untuk mengurangi pemanfaatan sumber energi berupa sumber seperti bahan tambah seperti bensin, seperti solar ya, itu dapat kita kurangi, tidak berlebihan dalam penggunaannya agar sumber daya alamnya terjaga atau awet seperti itu ya. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan sumber daya alam yang berada di sekitar kita. Nah, yang pertama yang dapat merusak adalah kita berlebihan dalam menggunakan sumber daya alam. Nah, kita melakukan penebangan liar seperti itu, penggunaan yang berlebihan itu akan merusak sumber daya alam. Yang kedua, ketika kita juga membuang sampah tidak pada tempatnya, itu pun akan berdampak terhadap kerusakan sumber daya alam. Yang ketiga, kita melakukan menangkap ikan dengan menggunakan racun ataupun bahan peledak, itu juga akan merusak sumber daya alam. Jadi ikan yang masih kecil yang tentunya belum bisa dikonsumsi itu akan ikut mati semua. Jadi nanti akan merusak habitat atau kelangsungan hidup dari ikan tersebut. Yang keempat ada perburuan hewan langka. Nah, sumber daya alam berupa hewan, terutama untuk hewan-hewan yang langka, susah untuk dibudidayakan, liar ya, itu juga akan terpengaruhi jika kita melakukan perburuan liar. Nanti lama-lama hewan-hewan tersebut akan menjadi punah ya. Dan yang kelima ada menebangi pohon di hutan sembarangan atau yang dinamakan illegal logging. Jadi untuk di hutan ada kayu yang sudah besar sebagai penjaga hutannya ya. Untuk itu kita tidak boleh menebang hutan secara liar, jadi kita harus melakukan tebang pilih ataupun juga melakukan penebangan dengan prinsip konservasi seperti itu. Jadi dengan itu kita tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak tersebut, kita juga akan bisa menjaga atau ikut membantu melestarikan sumber daya alam. Nah, itulah materi terkait dengan sumber daya alam dan juga manfaatnya, serta bagaimana kita dapat melestarikan ataupun kita dapat melakukan hal-hal yang dapat melestarikan sumber daya alam dan kita tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak sumber daya alam yang berada di sekitar kita. Oke? Kiranya itu saja yang dapat Pak Adi sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga membawa manfaat untuk anak-anak semua. Mari kita jaga lingkungan, mari kita jaga sumber daya alam, dan kita tidak berlebihan dalam penggunaannya, dan tentunya harus bijak dalam penggunaan sumber daya alam. Terima kasih. Saya akhiri, sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya bersama Pak Adi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.